Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiratus Sipa dari 11 IPA SMA Ibrahimi 2 Sukorejo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global dan akan mempraktekkan secara langsung. Pasti sudah banyak yang tahu kan apa itu pemanasan global dan apa penyebab dari pemanasan global tersebut. Apa sih pemanasan global itu? Ada yang tahu nggak? Kalau mungkin ada yang belum tahu, maka saya akan menjelaskannya kembali. Yang disebut pemanasan global itu suatu peristiwa peningkatan suhu pada atmosfer bumi yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Jika ada suatu peristiwa, otomatis ada penyebab sebelum peristiwa tersebut terjadi. Penyebabnya dari pemanasan global bukan lain adalah ulah manusia. Adanya pemanasan global itu menjadikan bumi semakin panas. Suhu bumi itu semakin panas. Biasanya pada siang hari tidak seperti panas yang sebelumnya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung kepada pempraktekan. Dalam praktek pemanasan global, kita membutuhkan 2 gelas kaca bening, termometer, karet. Karena saya tidak mempunyai karet besar, kita bisa memakai karet tali rambut, plastik, dan air. Kita langsung kepada pempraktekan. Langkah pertama, kita tuangkan air ke dalam gelas. Langkah yang kedua, kita cek suhu dalam air tersebut menggunakan termometer. Kemudian gelas yang satunya kita cek suhu. Dan suhunya bisa dilihat 37 derajat Celcius. Langkah yang ketiga, kita letakkan plastik pada salah satu gelas dengan rapi. Pastikan plastiknya terbungkus rapi ya. Setelah rapi, kita letakkan 2 gelas ini di bawah sinar matahari. Setelah diletakkan di bawah sinar panas matahari, kita biarkan beberapa jam. A few hours later. Nah, bisa kita lihat gelas yang A yang kita kasih plastik, ada uap yang terperangkap di dalamnya. Bisa kita lihat kan uapnya? Kemudian gelas yang B tidak ada uap yang terperangkap di dalamnya. Kemudian mari kita cek suhu pada gelas yang A dengan menggunakan termometer. Setelah itu, kita lihat perubahan suhu pada gelas yang tadi terdapat uap yang terperangkap di dalamnya. Bisa dilihat suhunya berubah bukan? Dari awalnya kita tadi 37 derajat Celcius, sekarang menjadi 38,8 derajat Celcius. Jadi, dapat disimpulkan
dari eksperimen yang sederhana yang saya praktekkan adalah contoh dari pemanasan global. Pemanasan global adalah perubahan peningkatan suhu pada bumi yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Something about you. Sometimes we had sex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholisa dari kelas 11 IPA 11. Di sini saya akan mempraktekkan sebuah praktikum tentang efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu adalah sebuah istilah yang erat kaitannya dengan pemanasan global. Disebut dengan efek rumah kaca karena adanya peningkatan suhu bumi akibat suhu panas yang terjebak di dalam atmosfer bumi. Nah, di sini alatnya itu bahannya itu ada 2 buah cup gelas, ada karet gelang, ada plastik, dan nggak lupa air. Makanya itu pertama tuangkan air ke dalam 2 buah cup gelas, isinya sama rata ya. Habis itu kita ambil 1 buah cup, lalu kita tutup dengan plastik dan kita arahkan menggunakan karet gelang. Setelah itu kita pindah, taruh di bawah sinar matahari selama beberapa menit. Setelah beberapa menit dapat dilihat dari perubahannya, di mana gelas yang tertutup oleh gelas itu menghasilkan uap air, yang berarti bahwa efek rumah kaca itu akan memerangkap panas di dalamnya. Kesimpulan yang kita dapat dari hasil praktikum yang baru saya lakukan, jadi kita bisa mengetahui bahwa pada gelas yang tertutup oleh plastik itu terdapat uap air di dalamnya, sehingga kita bisa mengetahui bahwa dengan contoh tersebut ini termasuk dengan contoh efek rumah kaca. Sekian praktek yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audiani Sumfidasari dari kelas 11 IPA 9. Hari ini saya akan melakukan praktikum sederhana tentang efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alam yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari bumi. Karena ketika radiasi sinar matahari mengalami permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Jadi alat dan bahannya adalah 2 gelas yang sama-sama telah diberikan tanda AB, plastik, air, dan karet gelang. Langkah-langkahnya adalah yang pertama kita tuangkan air ke dalam kedua gelas dengan banyak yang sama. Jangan terlalu banyak. Yang kedua, kita tutup salah satu gelas dengan menggunakan plastik yang tadi dan diikat pakai karet gelang. Sudah. Yang diikat adalah gelas B. Setelah salah satu gelas diikat, kita akan jemur kedua gelas di bawah sinar matahari selama kurang lebih 1 jam. Sudah simpan sejak masa ini tanpa kau tahu bagaimana. Setelah 1 jam lamanya, kita dapat mengetahui perbedaan dari kedua gelas tersebut. Gelas B yang tertutup oleh plastik itu terdapat uap air yang terperangkap di dalamnya. Sedangkan gelas A yang tidak tertutup oleh plastik tidak mengalami uap air. Seperti halnya cahaya matahari yang masuk tidak dapat keluar. Cahaya tersebut dipantulkan kembali oleh karbon dioksida yang menyebabkan panas bumi terus meningkat.
Demikian praktikum sederhana tentang efek rumah kaca yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Try to figure it out from where I've been. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Azimatul Zainia dari kelas 11 IPA 9 akan praktikum efek rumah kaca. Efek rumah kaca yaitu meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida, CO2, metana, nitros oksid, ozon, dan beberapa bahan kimia buatan seperti CFC di atmosfer bumi. Jadi bahan-bahan yang digunakan adalah air, 2 gelas kaca bening, plastik bening, dan karet. Langkah-langkah yang dilakukan adalah masukkan air ke dalam gelas, kemudian tutup salah satu gelas dengan plastik bening. Jangan lupa kasih karet. Kemudian kita taruh di bawah sinar mata. Kalau sudah ditaruh, selanjutnya setelah 1 jaman, suhu air dalam gelas tersebut mengalami peningkatan setelah diletakkan di bawah sinar matahari. Gelas yang tidak ditutup mengalami peningkatan suhu normal, sedangkan gelas yang ditutup terdapat embun di bagian atasnya dan terjadi peningkatan suhu yang lebih tinggi karena plastik dalam gelas bersifat menyerap dan menahan panas. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Ismutulawa dari kelas 11 IPA 11. Saya akan menjelaskan tentang pemanasan global melalui eksperimen gelas kaca sebagai syarat untuk memenuhi tugas fisika. Ada yang udah tahu belum? Apa sih pemanasan global itu? Sini, aku kasih tahu. Jadi, pemanasan global atau warming itu adalah meningkatnya suhu di atmosfer bumi yang disebabkan oleh efek rumah kaca, teman-teman. Nah, apa aja ya upaya kita buat mencegah pemanasan global itu? Nah, jadi jawabannya itu banyak, guys. Seperti tidak menebang pohon sembarangan, reboisasi, daur ulang, dan masih banyak lagi. Oke, kita langsung praktek aja kali ya, biar lebih mudah dipahami. Bye-bye! Materials and Siapkan tools. 2 buah gelas kaca, termometer untuk mengukur suhunya nanti, plastik dan gelang karet. Oke, jadi kita siapkan gelas kaca lalu isi dengan air. Nah, setelah udah diisi dengan air seperti ini dua-duanya, siapkan plastik lalu tutup seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, yang satunya ini dibiarin kayak gini aja ya. Nah, sekarang kita jemur yuk. Oke, sekarang waktunya pengukuran suhu ya. Bisa dilihat, gelas yang A terdapat uap yang terperangkap di dalamnya. Sedangkan gelas B tidak ada. Kita cek suhunya dulu. Nah, gelas B ini suhunya 38,1 derajat Celcius ya teman-teman. Sedangkan gelas yang A 42 derajat Celcius. Gimana? Setelah nonton video ini, kira-kira kalian udah paham belum apa itu pemanasan global? Mungkin ini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time.